Mengingat hal tersebut, Husain kembali tersulut emosi. Hingga puncaknya, Husain mengambil sebuah linggis, kemudian menghantamkan linggis itu ke pipi sebelah kiri Irwan yang sedang terlelap. Saat itu, Irwan belum meninggal. Husain masih bisa mendengar samar-samar suara Irwan yang sedang mengerang menahan kesakitan. Namun Husain tidak lanjut menghabisi Irwan, akan tetapi ia justru pergi meninggalkan Irwan yang sedang sekarat untuk pergi minum-minum. Dan Husain kembali pada pukul 4.00 pagi hari. Husain kembali mendatangi tubuh Irwan yang sudah sangat lemah. Namun saat itu, Irwan masih bernyawa. Melihat hal itu, kemudian Husain mengambil sebuah pisau dan ia pun menggorok leher Irwan. Halo sahabat semua, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Bandung dan terjadi pada tahun 2023. Bercerita tentang seorang bos depot air isi ulang yang hidupnya berakhir di tangan pegawainya. Pria tersebut dengan tega melakukan aksi kejinya lantaran ia kesal karena bosnya itu dianggap sering memarahi bahkan sampai memukulnya. Bagaimana cerita selengkapnya dengan kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Ruang Cerita. Pemirsa, polisi memburu para pelaku yang telah membunuh dan memutilasi pengusaha gas dan galon air di Kota Semarang, Jawa Tengah. Para pelaku diketahui merupakan karyawan korban yang sakit hati dengan majikannya tersebut. Muhammad Husain, 28 tahun, pelaku pembunuhan dan mutilasi bos galon Irwan Huta Galung, tersenyum sumringah saat dihadirkan di Polrestabes Semarang pada Rabu 10 Mei 2023. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan cerita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media yang kami rangkum dan sajikan dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, ada seorang pria bernama Irwan Huta Galung yang tinggal di Jalan Mula Warman Raya, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pria yang akrab disapa Irwan ini lahir di Tarutung, Sumatera Utara pada tanggal 28 Februari 1970. Tak diketahui pasti kapan Irwan pindah ke Jawa Tengah. Namun, tempat tinggalnya di Kota Semarang berada di perumahan Bukit Agung, Kecamatan Banyumanik, Semarang. Irwan menjalani kehidupan seperti orang lain pada umumnya. Setiap hari, ia disibukkan dengan rutinitasnya di depot air isi ulang miliknya. Irwan diketahui mengontrak sebuah tempat yang dijadikan lokasi usaha depot air minumnya. Tempat usaha itu bernama Tirta Arga, beralamat di Jalan Mula Warman Raya, Kelurahan Keramas, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Irwan sudah 2,5 tahun belakangan mengelola usahanya ini. Ia termasuk pria pekerja keras, mengelola depot airnya dengan sangat baik. Hampir setiap hari ia bekerja membuka depot tersebut tanpa hari libur, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, bahkan sesekali sampai jam 11 malam. Selain depot air isi ulang, Irwan juga menjual gas isi ulang sebagai penghasilan tambahan. Irwan memiliki seorang pegawai perempuan yang membantunya dalam bekerja. Perempuan tersebut bernama Yuli. Yuli tidak hanya bekerja membantu Irwan dalam mengelola depot air tersebut, akan tetapi Yuli juga bekerja sebagai tukang masak dan bersih-bersih pada depot tersebut. Irwan diketahui merupakan pria berstatus sudah menikah, namun diduga Irwan sudah lama pisah ranjang dengan istrinya. Hal itulah yang menyebabkan Irwan lebih sering menghabiskan waktunya berada di depot air isi ulang miliknya ketimbang berada di rumah. Bahkan Irwan lebih sering menginap di sana. Dikarenakan usaha Irwan yang semakin berkembang, ia merasa cukup kewalahan dalam mengelola usahanya itu. Ia terfikir untuk membutuhkan karyawan tambahan yang bisa membantunya dalam mengurus usahanya, pegawai yang bisa membantunya dalam bekerja, mengangkat galon, mengisinya, serta mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Singkat cerita, ketika Irwan sedang mengantarkan galon air ke pedagang nasi langganannya, ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Husain.
Sebenarnya, Irwan sudah beberapa kali bertemu dengan Husain di warung tersebut, sebab Husain merupakan pegawai salah satu warmindo yang berada tidak jauh dari warung tersebut. Sembari mengantarkan air, Irwan bercerita kepada pemilik warung tentang keinginannya untuk menambah pekerja di tokonya. Secara tidak sengaja, Husain yang saat itu sedang berada di sana mendengar cerita Irwan tersebut. Husain pun bertanya kepada Irwan perihal gaji yang didapatkan jika ia bekerja di tokonya. Irwan menjelaskan gaji yang didapatkan jika ia bekerja padanya. Irwan juga menjelaskan kepadanya tentang apa saja yang harus dilakukan jika ia mau bekerja di sana. Mendengar penjelasan Irwan tersebut, Husain merasa sangat tertarik untuk ikut bekerja padanya dan memutuskan melamar pekerjaan kepada Irwan setelah ia mengundurkan diri dari warung warmindo tempat ia bekerja saat itu. Singkat cerita, Husain sudah diterima bekerja di toko Irwan dan memulai pekerjaannya hari itu juga. Hari pertama bekerja, Husain diajarkan oleh Irwan tentang apa saja yang harus ia kerjakan, dimulai dari membersihkan galon, menyalakan mesin air dan cara pengoperasionalnya, serta memberikan alamat para pelanggan tokonya. Setiap hari, Husain bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam, dan sesekali lembur jika banyak pesanan dari pelanggan. Setelah beberapa hari bekerja, Husain mulai merasa tidak nyaman. Menurut Husain, bosnya itu sering memarahinya saat melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Tak hanya itu, Husain menceritakan kepada beberapa temannya bahwa Irwan sampai memukulnya ketika melakukan kesalahan dalam bekerja. Suatu hari, Husain melakukan kesalahan dengan salah mengirim pesanan air galon kepada pelanggan. Yang semula, air galon yang harus dikirim sebanyak 15 malah hanya 13 galon. Menurut keterangan Husain, di sana ia dimarahi dengan kata-kata yang sangat kasar. Bahkan Irwan sampai memukulinya. Tak sampai di situ saja, suatu hari Husain kembali dicaci dengan kata-kata yang sangat kasar, bahkan kembali dipukuli karena salah mengisi air galon. Menurut Husain, hal itu disebabkan karena mesin pengisi air galon tersebut error. Tapi Irwan tidak menerima alasan tersebut dan tetap menyalahkan Husain. Mendapatkan perlakuan demikian dari bosnya tersebut, Husain merasa sangat bimbang dengan keputusannya bekerja pada Irwan. Ia bercerita kepada temannya yang bernama Imam tentang perlakuan bosnya itu. Imam yang saat itu merupakan pedagang kelontong pada toko yang berada persis di depan tokonya Irwan, menyarankan agar Husain resign dari pekerjaannya. Dan Husain pun menceritakan perihal ancaman yang dialami jika ia berhenti bekerja. Imam pun kembali menyarankan kepada Husain agar lebih giat lagi dalam bekerja, serta lebih teliti lagi dalam mencatat dan mengantarkan pesanan pelanggan. Karena memang, menurut pengakuan Imam, bosnya tersebut jarang senyum, bahkan kerap kali mengganti pegawainya. Keesokan paginya, Husain kembali bekerja seperti biasanya. Kali ini, ia mengikuti saran Imam agar bekerja lebih rajin dan teliti. Ia membersihkan galon dengan sangat bersih dan gesit, mencatat pesanan pelanggan dan mengantarkannya tepat waktu. Namun hal tersebut tidak membuat Irwan berhenti memarahinya. Ada saja hal yang membuat Husain salah di mata Irwan. Hampir 1 bulan Husain bekerja kepada Irwan. Setiap hari, ia dimarahi bahkan sampai dipukuli oleh bosnya itu. Meskipun ia sudah berusaha bekerja dengan sangat baik dan rajin. Mendapat perlakuan demikian, Husain tidak bisa menahan diri lebih sabar lagi. Husain mulai dilanda rasa kesal yang semakin hari semakin menumpuk di kepalanya. Perlakuan Irwan padanya terus menghantui Husain dan membuatnya semakin emosi jika mengingat hal tersebut. Ia terus memikirkan cara membalas semua perlakuan yang telah dilakukan Irwan padanya. Keesokan paginya, Husain kembali bekerja seperti biasanya. Ia masih berusaha melakukan semua tugasnya dengan sangat baik, meskipun di kepalanya masih memikirkan perlakuan bosnya itu. Namun sayangnya, kembali hari itu Husain menjadi sasaran kemarahan Irwan. Husain kembali dimarahi dan kembali lagi dipukuli dengan alasan yang tidak jelas. Kini puncak amarah Husain sudah pada ujungnya. Husain sudah memantapkan diri untuk menghabisi Irwan sebagai wujud kekesalannya pada bosnya itu. Sejak hari itu, Husain selalu memantau keadaan, mencari-cari kesempatan agar ia bisa segera menghabisi Irwan. Hingga akhirnya, 3 hari setelah itu, ia merasa mendapatkan kesempatan itu. Pada hari Kamis, sekitar pukul 20.30, depot air isi ulang sudah hampir ditutup. Yuli pun sudah pulang ke rumahnya.
Husain yang sedang bersiap-siap menutup toko tersebut mendapati Irwan yang sedang terlelap pada sofa di ruang tengah toko itu. Di sana, niat Husain yang ingin menghabisi bosnya itu pun muncul kembali. Ia kembali mengingat semua perlakuan-perlakuan buruk yang dilakukan bosnya itu padanya. Mengingat hal tersebut, Husain kembali tersulut emosi. Hingga puncaknya, Husain mengambil sebuah linggis, kemudian menghantamkan linggis itu ke pipi sebelah kiri Irwan yang sedang terlelap. Kemudian, Irwan kembali menusukkan linggis itu ke kening Irwan sebelah kanan. Saat itu, Irwan belum meninggal. Husain masih bisa mendengar samar-samar suara Irwan yang sedang mengerang menahan kesakitan. Namun Husain tidak lanjut menghabisi Irwan, akan tetapi ia justru pergi meninggalkan Irwan yang sedang sekarat untuk pergi minum-minum. Dan Husain kembali pada pukul 4.00 pagi hari. Husain kembali mendatangi tubuh Irwan yang sudah sangat lemah. Namun saat itu Irwan masih bernyawa. Melihat hal itu, kemudian Husain mengambil sebuah pisau dan ia pun menggorok leher Irwan. Tidak sampai di situ, Husain kemudian kembali memotong bagian tubuh Irwan yang lainnya, dimulai dari tangan kanan, kemudian tangan kiri Irwan. Setelah itu, Husain memasukkan potongan-potongan itu ke dalam karung, lalu menyeretnya ke bagian belakang toko tersebut. Untuk menghilangkan jejak, Husain segera mencari semen dan pasir yang memang tersedia di toko itu, menyeret tubuh Irwan menuju lorong pada tembok bagian samping toko tersebut, dan Husain mengecor tubuh bosnya itu di lorong tersebut. Kemudian Husain segera membersihkan karpet dan sofa yang terkena darahnya Irwan. Selesai mengecor dan membersihkan sisa darah itu, Husain mengambil uang Irwan sebesar 7 juta rupiah dan digunakan pergi bersama imam. Singkat cerita, pada pagi harinya, Husain segera menemui Yuli di rumahnya untuk berpamitan. Husain mengatakan bahwa dirinya akan segera pulang ke kampung halamannya di Banjarnegara, dan ia pun mengatakan sudah berpamitan kepada Irwan. Yuli sempat merasa aneh terhadap sikap Irwan yang tiba-tiba pamit pulang kampung dan terlihat sangat buru-buru. Yuli kemudian segera bergegas untuk menuju toko Irwan untuk bekerja. Namun sampainya di sana, toko tersebut masih terkunci. Yuli merasa sedikit heran. Yuli pun mencoba menghubungi Irwan. Namun, nomor Irwan tidak dapat dihubungi. Yuli berpikir, mungkin Irwan sedang pulang ke kampung halamannya, atau mungkin sedang kurang sehat. Akhirnya, Yuli pun memutuskan untuk pulang. Keesokan paginya, Yuli kembali mendatangi toko tersebut untuk bekerja. Namun kembali, toko tersebut masih ditutup. Merasa curiga, Yuli kembali menghubungi Irwan. Namun lagi-lagi nomor Irwan tidak dapat dihubungi. Yuli mencoba masuk ke toko tersebut lewat samping. Di sana mulai tercium bau yang sangat menyengat. Yuli semakin curiga mencium bau tersebut dan memanggil beberapa warga untuk membantunya membuka toko tersebut. Yuli yang dibantu beberapa warga sekitar berhasil membuka toko tersebut dan mencoba menelusuri asal bau yang sangat menyengat itu. Dan akhirnya mereka menemukan gundukan cor yang aneh pada lorong samping toko tersebut. Semakin didekati, bau tersebut semakin menyengat, dan di sana terlihat sepasang kaki yang tidak ikut dicor. Dan tentu saja, itu adalah kaki Irwan. Yuli dan beberapa warga itu segera menghubungi ketua RT dan polisi setempat. Singkat cerita, polisi datang dan mulai melakukan interogasi. Dan didapati beberapa bukti yang mengarah pada Husain sebagai pelaku utama pembunuhan tersebut. Polisi bertindak cepat untuk menangkap Husain, dan Husain pun berhasil ditangkap pada kediaman kerabatnya di Banjarnegara. Kepada polisi, Husain mengakui semua perbuatannya dan menyatakan tidak menyesal telah membunuh Irwan. Husain pun kini sudah ditahan dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Demikian kisah hari ini. Kisah Irwan Hutagalung yang tewas di tangan pegawainya sendiri akibat sering memarahi dan memukuli karyawannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?